Seketika Dito langsung buru-buru menoleh ke belakang. Bude dan Pak D-nya kini sedang makan dengan cara yang sangat menjijikan, tanpa sendok dan garpu. Mereka mengambil nasi banyak-banyak dan langsung memasukkan ke dalam mulut mereka. Sontak Dito langsung berdiri. "Dit, mau kemana Dit? Makan dulu. Ini lauknya dicoba," ucap budenya sambil menyerahkan benda merah yang Dito pikir itu adalah ari-ari bayi. Semakin paniklah si Dito. Mulutnya benar-benar terkunci. Dito langsung saja berlari ingin keluar rumah. Namun baru saja dia sampai di depan pintu dapur, tiba-tiba saja ada benda jatuh yang menggelantung tepat di depan matanya. Sebuah kaki. Dito menjerit keras. Dilihatnya sosok Ningsi tergantung tepat di depan wajahnya. Darahnya terus mengucur ke bawah. Berputar, Dito mencoba berlari ke arah ruang tengah, berusaha mencari pertolongan. Saat sampai di ruang tengah, dia melihat ada beberapa orang yang tengah berdiri mengerubungi sesuatu. Dilihatnya Arif, Pak Kades, dan juga Nyai Harjo ada di sana. Mereka tampak pucat dan hanya memandangi sesuatu di bawah mereka. Nenek, tolong Dito, Nek," ucap Dito yang panik. Namun tidak ada jawaban. "Rif, tolong Rif." Kembali Dito memanggil temannya dengan nada tinggi. Namun tetap saja tidak ada jawaban dari mereka. Dito mendekat. Namun sekali lagi dia mundur ke belakang sampai terjengkang. Kini dia melihat ada sosok wanita yang ditidurkan di tengah ruang tamu. Wanita itu tergeletak dengan posisi mengangkang. Matanya melotot, seolah sedang menyiratkan ketakutan. Kakinya mengangkang dan mengeluarkan darah yang berbau amis sekali. Seketika Dito muntah-muntah karena tidak kuat dengan bau busuk yang benar-benar menusuk hidungnya. Saat Dito melihat kembali ke arah wanita itu, tiba-tiba saja dia menolehkan mukanya dan tersenyum menyeringai. "Mati!" Dito tersentak bangun. Nafasnya memburu. Jantungnya benar-benar berdetak dengan cepat. "Astagfirullahaladzim, astagfirullah," ucap Dito berulang kali saat mendapati apa yang barusan dia mimpikan. Dito memejamkan matanya, mencoba mengatur nafas. Bulir-bulir keringat jelas sekali nampak di keningnya. Bajunya sudah basah kuyup sampai membekas di atas spray yang ia tiduri. Dito membuka mata. Ternyata masih pukul 6 pagi, yang berarti dia hanya tertidur sekitar 1 jam. Getar suara HP yang ada di meja mengganggu pendengaran Dito. Seketika dia langsung menyambar HP tersebut, sekalian ingin menanyakan kepada Arif apakah bisa bertemu siang ini. Dilihatnya beberapa notifikasi yang berasal dari orang tuanya, menanyakan kabar dan kapan segera pulang ke kota. Selama ini memang Dito tidak memberitahu mereka apa yang sedang ia alami. Dito memang tidak mau membuat masalah menjadi semakin ruwet. "Bisa kita bertemu siang ini?" Membaca pesan teks yang barusan ia terima membuat Dito tersenyum lemah. Baru saja dia berniat untuk memberi kabar kepada temannya, tapi seolah Arif sudah mengetahui kalau Dito sedang mencarinya. Dito tidak langsung menjawab pesan dari Arif. Dia beranjak mengambil air minum dan langsung meminumnya.
Perasaannya benar-benar tidak enak. Apakah mimpi barusan berhubungan? Apakah mimpi barusan berhubungan dengan ritual yang dilakukan Pak De semalam? Batin Dito yang kacau. Dito mengembuskan nafasnya, lalu membakar rokoknya, berharap bisa sedikit menenangkan batin dan juga pikirannya. Aku tunggu nanti siang di tempat biasa. Dito membalas pesan teks yang Arif kirimkan. Merasa dirinya bengap, Dito membuka jendela kamarnya. Dito terdiam sesaat. Otaknya terasa bergerak lambat. Dito langsung melompat dan berlari ke arah jalanan. Dit, seketika Dito menolehkan kepalanya ke arah sumber suara. Saat kembali menoleh ke arah lainnya, wanita berbaju hitam itu sudah hilang dari pandangan. Nek Harjo dan juga Mbok Sarmin tergopoh-gopoh berjalan menuju Dito. Kamu ngapain, Dit? Ucap Nek Harjo kebingungan. Nggak ngapain-ngapain, Nek. Ucap Dito sedikit panik. Tidak ngapa-ngapain bagaimana? Orang nenek lihat kamu lompat dari jendela, terus langsung lari ke jalan. Seperti orang gila saja kamu, kata neneknya. Otak Dito berpikir dengan cepat untuk mencari alasan. Oh, itu Nek. Tadi lagi latihan kalau ada maling. Jawab Dito beralasan. Kalau lagi latihan pas ada maling, penampilan kamu juga harus maksimal. Ucap neneknya. Seketika Dito tersadar jika dirinya hanya memakai boxer dan juga kaos tanpa lengan. Tanpa menjawab ucapan neneknya, Dito langsung berlari dan kembali masuk ke dalam kamarnya melalui jendela kembali. Melihat itu nenek melongo dan menoleh ke arah Mbok Sarmin. Cucuku sudah gila, Sar, ucap Nek Harjo. Sedang Mbok Sarmin hanya terkekeh geli. Kini Dito sudah berada di ladang. Sempat dia berpapasan dengan Pak D-nya, namun hanya sebentar. Kemudian lanjut berjalan menuju ke arah hutan. Di sana memang tidak banyak orang. Hanya sesekali saja ada warga yang keluar dari hutan, membawa kayu bakar atau rumput untuk pakan ternak. Terlihat Arif sudah duduk sambil memainkan handphonenya. Rip, sapa si Dito. Arif mendongak, lalu mengangguk. Jadi, semalam apa yang kau lihat, Rif? Lanjut si Dito. Dia masih penasaran dengan perilaku Arif semalam. Ada seseorang yang ternyata juga sedang mengamati Pak Demu. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas, karena kau tahu sendiri suasana di sana seperti apa. Namun aku bisa merasakan kalau dia bukan orang sembarangan. Energi dari sosok yang ada di belakangnya benar-benar sangat kuat. Ucap Arif menjelaskan. Dito memandang si Arif. Jadi, belum tentu pelaku semua ini adalah Pak Deku? Tanya si Dito. Sedang Arif hanya menaikkan bahunya, menunjukkan kalau dia tidak tahu. Dengan apa yang kita lihat semalam, memang Pak D dan juga Budemu menjadi salah satu tersangka dari semua ini. Tapi kita juga tidak serta-merta untuk bisa menuduh mereka. Kau tahu karena apa? Tanya Arif menyeringai. Dito diam berpikir. Kemudian dia berkata, karena sebagian dari warga desa juga melakukan ritual dengan memasang sajen. Kata si Dito. Tepat.
sebagian warga di sini masih melakukan hal tersebut. Bisa saja memang itu ritual yang lumrah di sini. Aku tidak mau berbelit-belit. Masalah ini benar-benar membuatku penasaran. Siapa sosok dalang di balik kematian Ningsih? Dan juga teror yang selalu mengganggumu, ucap si Arif. Ngomong-ngomong soal teror, Dito segera menceritakan tentang apa yang dia alami tadi pagi. Mimpi yang dia lihat. Sedetail mungkin dia menceritakan kepada si Arif. Setelah selesai, Arif hanya diam dan menutup matanya. Dito tidak mencoba mengganggu dengan apapun yang sedang ia lakukan. Tidak, itu bukan mimpi biasa. Memang sengaja ada yang sedang melakukan ini semua, kata si Arif setelah diam beberapa saat. Sedangkan Dito hanya menghela nafas, seolah dia sudah tahu kalau memang itu adalah salah satu bentuk teror yang ditujukan kepadanya. Aku masih penasaran dengan wanita itu dan bagaimana kita bisa menemukannya, kata si Dito sambil memainkan kayu yang ada di depannya. Memang sulit mencari wanita yang bahkan kau sendiri tidak tahu itu siapa, ucap si Arif. Tapi kau tidak sadar, Rif? Dito kembali bertanya. Kini pandangannya menerawang jauh dan menoleh kepada Arif. Kalau Pak Dirman tidak menceritakan bagaimana semua yang dialaminya bisa selesai, jadi sekarang kita sudah mengantongi 3 orang, Pak Demu, Bu Demu, dan Pak Dirman, ucap Arif menyeringai. Dito menganggukkan kepalanya. Dia sebenarnya sudah malas sekali dengan semua permasalahan ini. Ingin rasanya segera pulang ke kota. Bahkan tadi pagi, dia sudah berniat untuk pulang saja hari ini. Dan Pak Amar, ingat kan sewaktu aku melihat padeku dan dia berbicara di pohon itu, lanjut si Dito. Dito segera mengambil HP yang ada di kantongnya. Tertera nama Pak De Marwanto yang sedang menghubunginya. Halo, kamu di mana, Dit? Pak De tunggu di saung ya. Tut. Tanpa menunggu jawaban dari Dito, Pak De Marwanto langsung menutup panggilan teleponnya. Dito bangkit dan memberitahu si Arif kalau dia sedang ditunggu Pak De-nya di saung. Mereka segera berjalan menuju ke saung. Siapa tahu memang ada sesuatu yang penting. Ada apa, Pak De? Tanya Dito saat sudah di sebelah Pak De-nya. Entah ini perasaan Dito saja, atau memang Pak De-nya terlihat gusar. Tatapannya kepada Arif pun tampak menyelidik, walau dia memberikan senyum kepadanya. Ada warga desa yang meninggal. Pak De barusan dikabari orang desa, dan kondisinya sama seperti Ningsih, ucap Pak De menjelaskan. Dito yang mendengar itu melirik Arif diam-diam. Ekspresi dari temannya itu begitu serius memperhatikan Pak De Marwanto. Apa yang kita bicarakan tempo hari di rumah Prianto, ini benar-benar kejadian. Sekarang kita tahu kalau memang ada orang yang sedang melakukan ritual setan, lanjut Pak De Marwanto saat tidak ada yang menjawabnya. Bagi Dito yang semalam melihat kelakuan Pak De-nya, sebenarnya dia merasa jengah. Namun dia tetap berusaha untuk menampilkan wajah biasa saja di depan laki-laki tua itu. Terus bagaimana, Pak De? Tanya si Dito. Dia sendiri juga tidak tahu harus berbuat seperti apa. Meskipun sudah mengantongi informasi, namun titik terang juga belum ia temukan. Sekarang lebih baik kita ke sana.
Jangan sampai warga justru malah mencurigaimu. Tunjukkan, Dit, kalau kamu memang tidak memiliki keterkaitan dengan ini semua, ucap Pak De Marwanto. Tapi sama saja, Pak De. Mereka akan tetap menuduh Dito sebagai dalang dari semua ini. Sekarang Dito hampir setiap malam selalu memimpikan Ningsih. Ditambah lagi jika ada warga yang meninggal dengan kondisi yang sama persis, bisa saja Dito dihantui dua setan sekaligus, ucap Dito tanpa sadar. Kamu setiap malam memimpikan Ningsih? Tanya Pak De Marwanto. Merasa bodoh karena keceplosan, Dito hanya menjawab dengan anggukan. Sedangkan Arif terlihat memijat-mijat pelipisnya. Dito tahu dia sedang merutuki kebodohan si Dito. Kenapa kamu tidak bilang sama Pak De? Pak De pikir semua ini sudah selesai, sudah tidak diganggu lagi semenjak budemu kesurupan, cecar Pak De Marwanto. Sekali lagi otak Dito berpikir cepat untuk mencari alasan. Dito hanya tidak mau Pak De kepikiran. Itu saja, Pak De, jawab Dito yang polos dengan menampilkan mimik wajah merasa bersalah. Kalau kamu kenapa-kenapa, bisa saja Pak De yang dibunuh bapakmu, Dit. Kamu tahu dia orangnya seperti apa, walau dia adik kandung Pak De, ujar Pak De-nya. Sedangkan Dito hanya menunduk, tidak mau melihat mata laki-laki di depannya. Ya sudah, lebih baik kita ke sana. Rif, tolong hubungi Pak Demu untuk segera pergi ke gubuk dekat sungai ya, pintanya sambil beranjak berdiri. Arif mengangguk dan langsung mengeluarkan handphone miliknya. Mereka berjalan menuju desa. Kali ini menuju ke arah bawah. Yang Dito tahu di sana ada sebuah sungai. Sedari kecil Dito tidak pernah diizinkan untuk pergi ke tempat tersebut karena memang ada rumor yang menyebutkan kalau di sana terdapat sosok makhluk yang sering menculik manusia. 15 menit mereka berjalan. Nampak orang-orang juga mulai berdatangan, ingin tahu dengan melihat kondisi mayat yang ditemukan. Pak De menceritakan kalau tadi sewaktu di ladang, dia mendapat kabar dari Pak Amar kalau ada jasad wanita di gubuk dekat sungai. Setelah mendapatkan informasi secara detail, langsung saja Pak De menelpon Dito untuk segera menemuinya. Di depan mereka sudah banyak orang yang bergerombol. Beberapa berbisik-bisik seru mengenai jasad yang mereka temukan. Dito belum melihat secara jelas mayat perempuan itu. Beberapa kali Pak De meminta untuk para warga segera menyingkir terlebih dahulu agar dia bisa melihat kondisi mayat tersebut. Hingga saat kain yang menutupi mayat wanita itu dibuka, hampir saja Dito terjatuh mundur. Matanya membulat seketika dengan apa yang dia lihat. Wajah wanita itu, ia melihatnya tadi pagi. Kepala yang ada di dalam sup panci milik budenya. Kondisi mayat ini jauh lebih parah dari mayat Ningsih. Mungkin sudah beberapa hari dia meninggal. Jasadnya sudah mulai membiru dan memunculkan aroma busuk yang memuakkan. Belum lagi darah yang sudah mengering dan juga menggumpal. Daging yang mirip sekali dengan janin yang sudah dikurungi dengan semut. Lutut Dito serasa lemas seketika. Ia berjalan menjauh, tidak kuat dengan apa yang dia lihat. Kita terlambat, Dit. Kita harus segera menemukan wanita itu. Nyawamu benar-benar bisa terancam kalau seperti ini, ucap si Arif. Banyak pasang mata yang mengawasi Dito dan juga si Arif. Akan tetapi mereka tidak peduli dan tidak menoleh sedikit pun. Dito terus saja berjalan, sedangkan Arif mengekor di belakangnya.
Pikiran Dito sangat kacau. Selain shock melihat mayat wanita itu, dia juga tidak habis pikir. Bagaimana mungkin ada kematian yang beruntun seperti ini? Dito berhenti. Tanpa sadar ternyata mereka sudah sampai di depan gubuk. Diambilnya sebatang rokok dan mulai menghidupkannya. Pandangannya jauh lurus ke depan. Arif juga melakukan hal yang sama. Tidak ada obrolan yang keluar dari bibir kedua pemuda itu. Asik dengan pikiran mereka masing-masing. Apa yang harus kita lakukan, Rif? Tanya si Dito sambil mengembuskan nafas dengan kasar. Semuanya serba rumit. Aku benar-benar tidak bisa menduga siapa dalang dari semua ini. Hanya satu hal yang kupikirkan saat ini, jawab si Arif. Dito menolehkan kepalanya kepada Arif, berharap ada solusi yang muncul dari temannya. Seperti yang kamu katakan, kunci dari semua ini sekarang hanya wanita misterius itu, ucap Arif yang menyadari kalau Dito tengah memandangnya. Merasa kecewa, Dito kembali memandang ke depan. Desa ini sebenarnya sangat indah, layak untuk dijadikan tempat untuk menyepi. Tapi sialnya, ada orang yang justru membuat itu semua menjadi rusak. Kita ke rumah Pak Dirman. Saat ini orang-orang sedang sibuk melihat mayat wanita itu. Tidak akan ada yang memperhatikan kita, ajak si Arif. Ayo Rif, cepat, ucap Dito yang langsung berdiri. Melihat semangat Dito, Arif tersenyum. Segera mereka melangkah menuju rumah Pak Dirman, berharap ada sedikit petunjuk yang bisa mereka dapatkan. Assalamualaikum, Pak Dirman, ucap Arif sambil mengetuk-ngetuk tangannya ke daun pintu rumah Pak Dirman. Cukup lama mereka menunggu, sampai terdengar suara pintu yang terbuka. Nampak sekarang wajah Pak Dirman yang setengah tersembunyi di balik keremangan rumahnya. Ngapain lagi kalian? Ucap Pak Dirman dengan nada yang terlihat khawatir. Dito yang mendengar ucapan Pak Dirman cukup kecewa. Tidak ada sambutan hangat. Laki-laki di depannya ini seolah sedang kedatangan penagih hutang. Ada hal yang ingin kami tanyakan lagi, Pak. Boleh kami masuk? Pinta Arif. Sedang Dito hanya diam memperhatikan. Sesekali kepalanya menengok ke kanan dan kiri untuk mengecek keadaan. Terlihat mempertimbangkan. Akhirnya Pak Dirman mengizinkan mereka untuk masuk. Baik, cepat masuk, ucapnya sambil membuka pintu agar Dito dan Arif bisa masuk. Setelah mereka duduk, buru-buru Pak Dirman menutup pintu rumahnya. Apalagi yang ingin kalian ketahui? Tanya Pak Dirman. Langsung saja Pak, siang ini sudah ditemukan lagi satu mayat wanita di dekat sungai. Apa Pak Dirman tahu? Tanya Arif tanpa basa-basi. Laki-laki tua itu sejenak terdiam. Dia sudah menduga pasti kedua pemuda ini akan datang lagi kepadanya. Tak langsung menjawab pertanyaan dari Arif. Justru Pak Dirman sibuk meracik rokok tembakau miliknya. Aku tahu kalian pasti akan mengunjungiku lagi, apalagi dengan adanya kematian kedua, ucap Pak Dirman. Jadi, Pak Dirman juga sudah menduga kalau akan ada kematian lagi, sambar Arif dengan cepat. Tidakkah kalian ingat dengan apa yang aku ceritakan? Aku pernah merasakan apa yang temanmu rasakan sekarang, dan jauh lebih baik. Kau. Pak Dirman tiba-tiba saja menunjuk ke Dito. Pulang sekarang. Tinggalkan desa ini sebelum semuanya terlambat, ujar Pak Dirman. Tidak bisa semudah itu, Pak.
Dia sudah ditandai, ucap Arif dengan nada yang tegas dan jelas. Dito kaget dengan apa yang Arif sampaikan, apa yang Arif ketahui. Sampai dengan tegas, dia mengatakan kalau Dito boleh pergi dari desa ini. Pak Dirman dan Arif saling melotot. Tunggu, apa maksudnya aku sudah ditandai, Rif? Tukas si Dito. Mendengar itu sontak Arif dan juga Pak Dirman menoleh ke arah Dito. Cukup lama mereka memandangi Dito. Pak Dirman seketika menyeringai, sedangkan Arif menghela nafas dalam-dalam. Kau tidak ingat waktu pertama kali aku bertemu denganmu di bus, saat kau memimpikan sesuatu yang buruk, ucap Arif menjelaskan. Dek, Dito terkejut. Dia lupa pernah memimpikan sosok Dinda yang memintanya untuk pulang. Aku masih belum mengerti. Tolong jelaskan, Rif, ucap Dito memohon. Nanti akan aku jelaskan. Sekarang yang terpenting kita dengarkan dulu cerita dari Pak Dirman. Bagaimana caranya dia bisa lolos dari semua ini? Ucap si Arif. Sudah seberapa banyak yang kamu tahu, anak muda? Tanya Pak Dirman. Arif menyeringai mendengar pertanyaan Pak Dirman. Sesuatu yang belum pernah Dito lihat semenjak dia mengenalnya. Orang ini juga berbahaya, batin si Dito. Jika memang bukan dirimu dalang dari semua ini, tolong ceritakan kepada kami apa yang kau ketahui, Pak, ujar Arif. Kalau tujuan kalian mencari tahu bagaimana menghentikan semua ini, aku tidak tahu, dan aku sama sekali tidak bisa membantu. Semua teror itu aku juga mengalaminya. Anak kandungku yang kubesarkan menghantui bapak dan ibunya sendiri dengan kondisi yang sangat mengenaskan, jawab Pak Arif. Sekarang nampak sekali ada gurat kemarahan dalam wajah tuanya. Tidak, kami hanya ingin tahu bagaimana semua ini selesai, ucap Arif yang masih terus menatap laki-laki tua di depannya. Cukup lama mereka terdiam. Dito sendiri tidak berusaha mendesak. Biarlah Pak Dirman mempertimbangkan. Hari ketiga setelah kematian Asih, kami berdua benar-benar terpukul. Setiap waktu istriku menangis saat teringat anaknya, dunia kami terasa hilang. Semua yang sudah kami bangun untuk Asih menjadi tidak berguna sama sekali, ujar Pak Dirman. Terlihat kini matanya mulai memerah. Ada rasa iba yang muncul di dalam batin Dito. Aku masih ingat, malam itu hujan turun dengan deras dari sore. Bahkan pengajian untuk Asih juga dihadiri beberapa orang saja. Aminah istriku sangat terpukul hingga dia hanya bisa berbaring di atas dipan di kamar kami, lanjut Pak Dirman. Menghela nafas dalam-dalam, seolah sedang mencari kekuatan untuk menceritakan sesuatu yang tidak ingin dia ingat-ingat. Kami semua larut dalam doa. Namun tiba-tiba saja Aminah meneriakkan nama Asih. Awalnya kami berpikir kalau itu adalah bentuk kesedihan, tapi semakin lama terlihat ada yang tidak beres. Saat mengecek dalam kamar, Aminah berbaring dengan posisi mengangkang, mirip sekali seperti Asih. Dan saat kami menemukan jenazahnya dan dia memukul perutnya sendiri, kami semua tahu ada yang tidak beres. Aku mencoba untuk mendekatinya dan lalu menenangkan, tapi tiba-tiba saja Aminah mendorongku dengan keras sampai aku tersungkur jatuh ke lantai. Semua orang yang ada di situ tahu kalau Aminah sedang kesurupan. Segeralah para warga memanggil kakekmu, ujar Pak Dirman sambil menunjuk Arif dengan menggerakkan dagunya.
kakek Arif juga berasal dari desa ini, batin si Dito. Pantas saja Pak D dan Pak Prianto terlihat begitu dekat. Beruntungnya kakekmu bisa mengeluarkan sosok yang merasuki Aminah. Tentu saja orang-orang yang ada di sana berpendapat kalau Asih gentayangan. Kakekmu sudah mencoba untuk memberitahu mereka kalau itu adalah jin yang memanfaatkan kondisi Asih yang meninggal mengenaskan. Tapi tidak ada satupun orang yang percaya. Terlebih lagi, di pagi harinya, warga dihebohkan dengan kejadian Nanik yang mendapatkan teror dari sosok yang menyerupai Asih. Pak Dirman berhenti cukup lama, menikmati sebatang yang sudah hampir habis. Dito yang terlalu juga tanpa sadar mengambil rokoknya dan mulai membakar. Perasaannya saat ini tidak bisa dijelaskan. Sejenak dia melepaskan kecurigaan kepada laki-laki tua yang ada di depannya. Semakin hari, teror semakin menjadi-jadi. Kakekmu berusaha terus-menerus mencari pelaku dari semua ini. Hingga pada suatu pagi, Pak Dirman mendatangiku dan meminta pertanggungjawaban dari semua teror yang dia terima. Karena saat itu istrinya Nani sudah mulai stres, bahkan sampai dia dipulangkan ke desanya. Tetap saja, teror terus berlangsung. Lebih buruk lagi, warga lain juga mendapatkan teror yang sama, tapi tidak se-ekstrim Nani. Aku tetap berpegang teguh dengan keyakinanku bahwa itu bukanlah anakku. Di situ Parmin menggila. Warga mulai terhasut. Mereka mulai merusak usahaku, rumah, bahkan mereka juga menjauhi keluarga kami. Hingga istriku merasa tertekan dan akhirnya meninggal. Jelas Pak Dirman panjang lebar. Dito merasa mual sekarang, membayangkan bagaimana jika dia dan keluarga lainnya juga bernasib seperti Pak Dirman. Batin si Dito. Sedangkan Arif dari tadi terus saja menatap Pak Dirman, seolah sedang mencari celah kebohongan dari cerita yang disampaikan oleh pria itu. Sampai akhirnya aku mendengar Nani meninggal karena dia terus-menerus memukuli perutnya sampai terjadi pendarahan hebat. Lanjut Pak Dirman. Nani meninggal? Tanya si Dito. Pak Dirman mengangguk. Setelah itu Parmin semakin menjadi-jadi. Yang paling parah, dia mengatakan kalau melihat ada seorang wanita di dekat rumahku yang sedang memakan ari-ari bayi. Dan dia menceritakan ciri-ciri yang mirip, sama persis dengan perawakan adikku. Dan mereka membakarnya. Kini jelas sekali, Pak Dirman mengeluarkan air mata. Bahkan Dito tidak tahu sudah berapa lama laki-laki memendam cerita ini sendirian. Dan Parmin setelah itu menjadi gila dan lalu gantung diri. Begitu? Tanya Arif mencemooh. Dito yang mendengarnya terheran. Sesadis itukah Arif sampai dia tidak merasa tersentuh dengan apa yang diceritakan Pak Dirman? Cukup lama Pak Dirman terisak. Dia sama sekali tidak terpengaruh dengan perkataan si Arif. Air matanya terus menetes. Temui aku nanti jam 12 malam. Jangan sampai ada orang yang tahu, ucap Pak Dirman, dan segera meminta mereka untuk pulang. Mereka berjalan menjauhi rumah Pak Dirman. Sesekali mereka menengok ke berbagai arah, memastikan kalau tidak ada warga yang tahu. Kita pulang ke rumah nenekmu. Aku akan bilang kalau kau memintaku untuk menemanimu malam ini. Akan jauh lebih mudah bagi kita untuk keluar menemui Pak Dirman jika kita bersama-sama, ucap si Arif. Kau masih tidak percaya dengan cerita Pak Dirman, Rif?
Tanya Dito saat mereka sudah berada di kamarnya. Ada hal-hal yang kamu tidak ketahui, Dit. Seperti yang kukatakan dulu, jangan langsung percaya dengan seseorang yang kita hadapi saat ini. Orang yang memiliki kemampuan gaib dan juga kelicikan yang luar biasa, jawab Arif menjelaskan. Tidakkah kau paham kalau dalang dibalik semua ini menggunakan cinta kasih dari seseorang dan memanfaatkan itu semua menjadi sebuah kedengkian? Kata si Arif. Maksudnya, Rif? Dito tidak paham apa yang Arif katakan. Bangkit Arif berjalan menuju jendela. Orang akan selalu mencoba untuk membela orang yang mereka sayangi, orang yang mereka cintai. Bahkan terkadang, akal sehat mereka tidak digunakan dengan benar. Kita ambil saja contoh dari apa yang diceritakan Pak Dirman. Dia membela keluarganya mati-matian, tidak mau menganggap kalau itu adalah sebuah aib dan harus segera diselesaikan. Begitu juga dengan Parmin yang merasa bahwa keadaan istrinya menjadi seperti itu karena setan dari Asi. Sementara dua orang ini bersiteru. Dalang dari semua ini memanfaatkan itu semua untuk mencari tumbal baru. Mungkin hanya kakekku yang menyadari itu semua. Entahlah, aku juga tidak bisa menerka lebih jauh. Jelas si Arif. Dita melongo mendengar jawaban yang dilontarkan oleh temannya. Begitu banyak yang sudah dia pikirkan. Bagaimana dengan kejadian saat di bus? Tanya Dito saat teringat dengan perkataan Arif tadi. Tidakkah kau memberikan tamumu secangkir kopi, Dit? Karena sepertinya kau tidak berniat untuk menyuguhkan itu semua, ucap si Arif. Tenggorokannya begitu kering. Saat di rumah Pak Dirman pun, mereka tidak disuguhi apapun. Dito cengar-cengir. Dia lupa belum membuatkan minuman untuk Arif. Ya, sebentar Rif, ucap Dito yang langsung keluar kamar. Jadi, bagaimana dengan kejadian saat di bus, Rif? Tanya Dito lagi saat meletakkan seteko kopi dan cangkir di meja kamarnya. Aku melihat ada sesuatu yang mencoba menghalangimu untuk pergi. Saat itu aku mengira bahwa itu adalah sosok pengganggu. Tapi aku sadar dia sedang mencoba menolongmu, ucap si Arif. Jangan tanya siapa. Aku juga tidak tahu, Dit. Prioritasku sekarang adalah keselamatanmu dan juga menyelesaikan apa yang kakekku belum selesaikan, lanjut si Arif. Kini mereka termenung dengan pikiran masing-masing. Otak Dito begitu buntu. Hingga sampai sore menjelang, dia hanya duduk memandang keluar dan menghabiskan berbatang-batang rokok. Sedangkan Arif sudah tertidur pulas di kasur milik Dito. Mereka berdua tengah bersiap untuk pergi ke rumah Pak Dirman. Saat sore tadi, Dito sudah meminta neneknya agar Arif boleh menginap di rumahnya. Pak Ade dan nenek tidak masalah. Justru mereka senang kalau ada orang yang menemani Dito. Takut Dito mendapatkan teror lagi. Sudah jam 12. Setelah ini kita pergi ke sana. Jangan lupa kunci kamarmu, ujar Arif yang sudah nangkring di ambang jendela dengan posisi jongkok. Lagakmu mirip seperti maling, Rif, ucap Dito. Saling tatap mereka terkekeh bersamaan. Rif, tanya Dito saat mereka sudah berjalan, menyusuri jalanan desa yang sepi dan berkabut. Ya, ada apa, Dit? Bagaimana kalau ternyata Pak Dirman meminta kita datang ke rumahnya malam-malam dan dia mencoba membunuh kita karena kita sudah menceritakan itu semua, ujar Dito gelisah. Dia benar-benar penasaran apa tujuan Pak Dirman meminta mereka untuk datang ke rumahnya.
pada tengah malam seperti ini. Arif berhenti dan menengok ke belakang menatap Dito. Bibirnya menyeringai, sama seperti yang dia lihat siang tadi. Sebelum dia membunuh kita hajar dulu sampai orang itu koma, baru kita bunuh. Ucapnya langsung berbalik dan berjalan kembali. Dito hanya mematung keheranan. Biadab, hatinya sudah mati rasa, ucap Dito dan segera menyusul si Arif. Dan bersambung, apakah yang akan dilakukan oleh Pak Dirman kepada Dito dan juga si Arif? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian, saya mohon tetap stay di channel ini. Sampai bertemu lagi di part yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.